Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat untuk semua sahabat sehat yang masih menjalankan kelas koreksi berat badan. Terima kasih. Sepertinya kelas ini sebentar lagi akan selesai karena beberapa tips sudah saya bagikan dan diet pun sudah perlu dibagikan. Mudah-mudahan setelah selesai para murid atau peserta tetap bisa melaksanakan apa yang sudah saya ajarkan. Yang sekarang adalah saya masih banyak sekali mendapat komentar-komentar tentang nasi ya sebenarnya, karena nasi ini dibilangnya sih makanannya orang Indonesia, tidak bisa lepas dari nasi, kalau belum makan nasi belum makan. Ya, di kelas ini sebenarnya saya ingin menghapus mitos tersebut ya, karena uh, kita sudah tidak seperti zaman dulu lagi, di mana pekerjaan itu uh, dilakukan dengan kerja keras ya, atau pekerjaan fisik yang berat, misalkan ke sawah atau ke tempat-tempat yang jauh tanpa kendaraan gitu. Semua sekarang sudah uh, masyarakat urban. Masyarakat urban itu mana-mana pakai kendaraan, di rumah juga TV sudah pakai remote, sudah nggak dipencet-pencet lagi, sudah nggak bisa bolak-balik lagi ke depan TV ke sofa gitu. Banyak hal-hal yang mengurangi aktivitas fisik kita, yang akhirnya kenapa kegemukan sampai hari ini sulit diatasi ya, beberapa masalahnya ada dari situ. Kitanya terlalu dimanjakan oleh teknologi sehingga aktivitas fisiknya sangat-sangat berkurang. Nah, jadi karbohidrat, kalau memang zaman dulu harus makan nasi ya memang, karena sekolah jalan 2 kilo, pulangi lagi jalan lagi. Betul, zaman dulu tidak akan sehat kita kalau nggak makan nasi, karena kehabisan energi, kehabisan karbohidrat itu akan merusak otot. Otot kita akan rusak. Jadi setelah karbohidratnya hilang, ya badan kita akan memakan otot-otot yang ada di tubuh kita untuk menjadikan energi juga, sehingga makin lama makin mengecil dan rusak. Ya kalau sekarang karbohidratnya sudah berlebihan, lemak sudah berlebihan, terus kitanya pengennya makannya harus dengan nasi terus, dengan nasi lagi, dengan nasi lagi. Kalau nggak sama nasi gimana ya dok? Kalau nggak sama nasi lemes dok. Harus makan nasi dok. Apa kalau nggak makan nasi nanti sakit dok? Nah, gitu. Banyak sekali pertanyaan. Artinya sebenarnya kita hanya membutuhkan kalori ya untuk hidup itu. Artinya energi. Energi itu bisa didapat dari bukan hanya dari nasi, dari daging, dari sayuran pun ada sebenarnya sedikit, dari tempat-tempat lain juga ada gitu, dari tepung, dari apa, banyak. Nah, yang sekarang itu karena aktivitasnya berkurang, asupan kalori juga jangan terlalu banyak dong, karena pada saat asupan kalori ini banyak ya dia akan disimpan sebagai lemak. Kalau sudah disimpan sebagai lemak ya berat badan kita nggak akan turun-turun, sama kayak handphone dicas terus ya, mau gimana habisnya baterainya gitu. Jadi yang ada malah, kalau handphone zaman dulu kan sampai baterainya kembung tuh, dicas terus. Ya manusia gitu, sebelum kalorinya habis, perutnya sudah lapar lagi, masuk lagi nasi, lapar lagi, masuk lagi nasi, makin kembung, makin besar, makin besar. Nah, jadi artinya di diet yang menu-menu yang kemarin saya kasihkan, apalagi untuk yang kelas-kelas yang obesitas, memang saya tidak tempatkan nasi di situ. Yang berat badannya eh, berlebih pun saya tidak tempatkan nasi, saya tempatkannya kentang. Yang berat badannya normal, saya memang kasih nasi tapi terbatas. Itu pun nanti ke depannya
si nasi untuk teman-teman yang berat badannya sudah pas, nasi itu mulai dikurangi ya, mulai dikurangi jumlah sendoknya gitu, dari 5 sendok, 4 sendok, 3 sendok gitu. Jangan sampai kebablasan juga gitu. Tapi mudah-mudahan sih dengan nanti ada beberapa tips tentang olahraganya di beberapa pertemuan terakhir, uh, kita bisa dapat banyak kemudahan untuk menghilangkan lemak-lemak yang tersimpan di tubuh kita gitu ya. Tubuh kita itu hanya butuh 20% lemak lah untuk menyimpan, untuk menahan atau insulator ya artinya. Jadi menahan panas tubuh itu memang dibutuhkan lemak, tidak boleh juga badan tanpa lemak, nanti dia kalau kekurangan langsung ke otot nyarinya gitu. Jadi itulah kenapa nasi itu sudah tidak cocok lagi sebagai makanan di zaman sekarang, apalagi para pekerja yang hanya mengandalkan tenaga-tenaga otot-otot jari gitu kan, hanya ngetik, hanya nulis, tidak ada aktivitas fisiknya, duduk, pulang ke rumah pakai motor, di rumah ya pekerjaannya juga tidak ada yang menguras tenaga. Jadi menurut saya sih sudah tidak cocok ya nasi. Bukan karbohidrat tidak perlu hanya jumlahnya mungkin tidak perlu banyak, karena kita masih punya simpanan-simpanan lemak yang luar biasa banyak gitu untuk berat badan orang-orang yang berlebih ataupun obes. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman yang di kelas koreksi berat badan mengerti ya bahwa nasi ini bukan serta-merta sesuatu yang harus justru protein, fiber atau serat, sama olahraga nanti yang harus dijalankan sebagai yang namanya pola hidup sehat. Artinya juga itu ketiga poin itu yang justru menjadi poin utamanya dalam menjadikan tubuh kita tubuh yang pintar ya. Untuk itu silahkan diusahakan terus supaya nasi ini dihilangkan terus sampai tidak teringat lagi, sampai punya menu-menu andalan yang judulnya bisa mengenyangkan seperti nasi, punya menu-menu andalan yang bisa rasanya mirip-mirip kayak nasi, mau bikin dari kentang, mau bikin dari jagung, mau bikin dari ubi-ubian, terserah, yang penting jangan nasi. Nasi itu karbohidrat tinggi dan kalorinya tinggi, dan kita cenderung kalau makan nasi itu selalu nambah, bisa tuh centong, 2 centong, kadang nambah terus gitu. Jadi badan kita itu akan seperti nagih kalau ke nasi, karena dia memang karbohidrat ya. Jadi di otak kita sebenarnya yang namanya gula, manis, karbohidrat itu nagih, pasti sangat nagih. Melihatnya itu kadang waduh sekali ini aja lah, 2 kali ini aja lah, 3 kali ini aja, akhirnya batal, bisa lagi ya. Oke. Jadi itu yang harus ditanamkan di teman-teman yang sekarang sudah menjalankan. Yang baru mau mulai dan mau ikut kelas ini, silahkan subscribe dan tonton video ini. Kalau sudah subscribe dan tonton video pertama, silahkan japri ke nomor saya, nanti akan saya kasih menunya untuk hari pertama, nanti berikutnya hari kedua dan seterusnya. Untuk yang mau mengundang teman-temannya silahkan dengan cara yang sama, silahkan subscribe, nanti japri ke nomor saya sudah subscribe, sudah nonton gitu, nanti saya akan kirimkan menunya ke siapa saja. Saya buka kelas koreksi berat badan ini sekarang seluas-luasnya karena alhamdulillah sih banyak sekali yang ingin ikut. Hanya kemarin memang saya agak sibuk juga, sedang kuliah, jadinya membatasi sampai 20. Sekarang
agak longgar, makanya bisa agak banyak, dan silahkan disebarkan seluas-luasnya video ini. Yang mau ikut cukup subscribe dan like, tonton video pertama, nanti saya akan kasih menu pertama, terus besoknya tonton video kedua, dan seterusnya sampai semua tips-tips yang ada di rangkaian kelas koreksi berat badan ini ditonton semua. Nah, nanti terakhir, semua rangkaian di kelas ini adalah terakhir tentang olahraga. Teman-teman yang sudah mulai berjalan sampai hari ini, silakan nanti olahraganya dijalankan. Mudah-mudahan besok saya sudah mulai bisa memberi tips tentang olahraga yang mulai ringan sampai ke yang berat. Nah, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, makanya diet dulu harus dijalankan, baru olahraganya bisa. Oke. Dari saya cukup sekian. Untuk teman-teman yang nonton, silahkan tinggal disebarkan aja, terus di subscribe, di testimoninya silahkan mau diberikan ke teman-temannya atau ke siapapun untuk membuktikan bahwa menu ini berhasil. Silahkan, mangga, nanti tinggal hubungi ke nomor saya, ke Japri saja atau ke masukkan ke grup. Nanti saya akan kasih menu mulai hari Sabtu sampai selesai, sampai nanti olahraganya silahkan ditonton saja langsung di video ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.